besarnya adalah mendorong keterlibatan masyarakat pedesaan hasilkan minyak sawit berkelanjutan. Nah, konsepnya itu adalah dalam konteks ESG, di mana environmental, social, and governance itu menjadi sebuah pijakan dasar. Dan di intinya, di tengahnya adalah kita bicara mengenai sustainable development. Nah, sustainable development sendiri itu merupakan tujuan pembangunan nasional. Nah, di mana ada 17 poin yang itu merupakan kelanjutan dari MDGs. Jadi kalau dulu Millennium Development Goals, sekarang kita bicara SDGs. Dan bioenergi di pangan dalam hal ini adalah untuk minyak goreng. Jadi sebagaimana kita semua tahu bahwa perkebunan kelapa sawit kita itu cukup luas, sekitar 16,38 juta hektar, dan sebenarnya masih ada yang merilis, ada yang kurang dari itu, ada yang di atas jumlah tersebut. Akan tetapi yang kita pegang, yang kita jadi pegangan adalah 16,38 juta hektar sampai saat ini, itu yang dirilis tahun 2019. Kemudian atas dasar lahan tersebut juga membentuk negara kita sebagai produsen terbesar di dunia untuk sawit ini. Dan kalau ngomong produksinya besar, lahannya besar, akan tetapi terbentuknya harga itu ternyata belum dari kita. Saat ini harga yang terbentuk itu dari 3 sumber, yaitu dari Malaysia, kemudian Rotterdam, dan KBBN Rio. Nah, dari situ kita pemerintah ke depan memang berencana untuk membentuk harga referensi itu dari kita dimulai dengan membuka bursa. Rencananya demikian, diawali dari bursa, akan tapi memang pembentukan harga itu kan tidak serta-merta. Jadi dengan diawali dari bursa nanti akan terbentuk harga rata-rata. Bukan atau memberikan update kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami lakukan di BPDBKS terkait program-program yang memang ditugaskan kepada kami di BPDBKS. Mungkin kalau Bapak Ibu ketahui bahwa kami di BPDBKS ini mempunyai beberapa program yang harus kami jalankan. Ada beberapa program dari permajaan, kemudian dari sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, terkait dengan tema hari ini untuk energi dan pangan, kami juga mempunyai program yang Bapak Ibu pasti sudah tahu, yaitu untuk insentif biodiesel. Dan mulai tahun 2022 kemarin kita memang ada program untuk memberikan pendanaan insentif minyak goreng. Jadi Bapak Ibu mungkin next. Nah, ini adalah pola kerja kami di BPDBKS, bahwa kami tidak bekerja sendiri. Kami adalah pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian, baik itu Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, dan lain-lain. Terutama juga dari sisi komite pengarah, kami menjalankan apa yang diputuskan oleh komite pengarah. Baik Bapak Ibu, mungkin kita update terkait dengan insentif biodiesel yang kami lakukan. Langsung aja Pak ke slide selanjutnya. Nah, langsung aja lanjut. Ini adalah beberapa dasar hukum yang kami pedomani untuk pembayaran biodiesel. Next saja Pak. Nah Bapak Ibu, untuk pembayaran biodiesel ada 2 tugas yang dipisahkan
antara pembuat kebijakan dengan kami yang di BPDPS sebagai pelaksana untuk melakukan pembayaran. Jadi di sisi Kementerian SDM, kebijakan yang dilakukan di sana adalah yang pertama menentukan berapa volumenya. Karena Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa tahun ini kita melakukan P30, tahun depan P35, tahun depan lagi P40, itulah yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Kemudian penentuan juga BUPBN-nya, badan usaha bahan bakar nabatinya, itu juga ditentukan oleh Kementerian SDM. Nah kami adalah di sisi pembayarannya. Nah update-nya untuk pembayarannya mungkin Bapak Ibu kami sampaikan bahwa sampai dengan tahun 2023 ini, kemarin sampai dengan bulan Maret, BPDPKS sudah melakukan pembayaran untuk insentif biodiesel memang cukup besar, sebanyak 144,7 triliun rupiah. Ini adalah akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan Maret 2023. Memang Bapak Ibu kalau kita lihat di pembayaran kami yang sangat tinggi adalah di tahun 2021, di mana kami membayarkan insentif biodiesel sampai mencapai 51 triliun rupiah yang kemudian berangsur-angsur sesuai dengan selisih HIP yang semakin mengecil. Di tahun 2022 kami membayarkan sebesar 34,5 triliun rupiah. Izinkan pertama saya ucapkan memperkenalkan diri dulu. Saya dari PTPN, nama saya Dwi Sutoro. Kebetulan di tudinya saya bertanggung jawab dari aspek komersial, saya sebagai Direktur Pemasaran Holding PTPN. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya pertama kali mengucapkan terima kasih dari Pak Kadikin. Ada semacam dari sinyal dari government. Saya dari perusahaan milik government, tetapi secara berdiri-dirinya ya bekerja seperti kita kayak perusahaan, cuma pemegang sahamnya adalah government. Artinya semua aturan yang berlaku di BUMN sama semua aturan yang berlaku di perusahaan swasta kayak Pak Manupati sama, yang berlakunya sama. Nah dari apa yang disampaikan tadi ada sinyal bahwa niat kita semuanya sama, ingin menyelesaikan sesuatu sesimpel-simpelnya dan untuk memberikan kemanfaatan bagi ya masyarakat yang lebih luas. Kalau dalam topik minyak goreng itu memang dasarnya adalah dari untuk kebutuhan masyarakat kita. Sore ini izinkan Pak Eri, saya memilih topik yang memang cukup heboh, cukup barangnya sepele, tetapi cukup hot, yaitu yang tadi disinggung oleh baik Pak Nugroho maupun Pak Kadikit, yaitu mengenai ada minyak itu komponennya bahan bakunya CPO, tetapi ada intervensi pemerintah yang ingin menjaga supaya harganya harus gini gitu. Kalau misalnya harganya nggak diset, ya sebenarnya akan mengikuti harga pasar. Mungkin kerumitannya tidak akan seperti yang kita alami gitu. Kerumitan kita alami karena mekanisme pasar ya kalau bahasanya istilahnya diganggu, tapi untuk kebaikan kelompok tertentu, yaitu masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini yang mungkin saya ingin mengupas itu karena kebetulan pas hot-hotnya kami dari PTPN itu pas sedang mulai memproduksi minyak goreng, karena kita launch minyak goreng kemasan itu baru 17 Agustus tahun 2021. Jadi pas kita keluar heboh minyak goreng langka, minyak goreng apa. Secara bisnis memang ada impact, nanti akan saya jelaskan, tetapi secara berkah ini terus terang bagi PTPN berkah bukan dari segi revenue, tetapi lebih kepada attention. Sebagai perusahaan yang sangat kuat di hulu, yang zaman dulu sebelum isu heboh minyak goreng itu mau invest ke hilir ini approvalnya susahnya minta ampun. Karena jujur saja Pak Manupat mungkin bisa nanti mengklarifikasi. Sebenarnya kalau bicara mengenai margin, kalau kita bicara bisnis, margin minyak goreng itu jauh lebih kecil daripada marginnya di hulu. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah sangat establis seperti PTPN yang memproduksi CPO itu dari produksi hulu, itu marginnya gede, tiba-tiba suruh invest refinery yang marginnya paling 5%. Itu susah. Tetapi memang ini kebutuhan. Artinya dengan kebutuhan yang ada dan dengan upaya yang sebagai bentuk, tapi benefitnya juga ada tentunya.
Kalau bagi PTPN yang ingin sekarang melakukan integrasi vertikal dari hulu ke hilir, walaupun tambahannya itu 5%, tetapi kan itu tambahan margin yang sudah dibikin karena CPU-nya dari kita sendiri. Secara end to end sebagai industri yang bisa melakukan vertical integrasi seperti PTPN ini, upaya yang kita lakukan ini adalah salah satu langkah supaya industri kita lebih sustain atau sustainable ke depan, karena kita bisa ke berdiskusi atau mengabsorb ataupun pandangan atau masukan ke kami. Yang mau saya sampaikan dalam momen ini adalah apa sih yang sudah Apikal lakukan dalam masa sekarang ini. Nah, saya mau informasikan bahwa Apikal Group itu sebenarnya tidak fokus di lokal selama ini. Jadi saya mau koreksi apa yang tadi Pak disampaikan bahwa kami itu punya brand. Terus terang, kami punya brand yang sekarang akan kami bangun, yakni merek Camar dan Harum Mas. Dan saya meyakini ini bukan brand yang Bapak Ibu ketahui atau sudah familiar. Tetapi bisa saya sampaikan bahwa ada hikmah dari kebijakan DMO yang sekarang dijalankan oleh pemerintah. Dan saya yakin Pak Dwi juga sudah tadi sampaikan bagaimana beliau bisa mendapatkan persetujuan yang lebih mudah ketika harus mengajukan capex misalnya untuk downstream yang dulunya, karena benar apa yang tadi beliau sampaikan, refinery ini lebih, kalau kita bilangnya seperti tukang jahit saja. Tukang jahit, kita beli bahan bakunya mahal, ya kita jualnya mahal. Marginnya, ya tadi beliau sudah sampaikan, mungkin 5% itu pada saat kondisi normal yang bagus, tapi kalau kondisi sekarang sih mungkin agak berat ya Pak Dwi. 3% Iya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kebetulan sekarang ini Apikal dapat penugasan paling besar dari seluruh produsen minyak di Indonesia. Saya bisa katakan bahwa Apikal mendapatkan penugasan sebesar 89.072 ton per bulan dari 450.000 ton alokasi kuota yang pemerintah alokasikan untuk kebutuhan minyak goreng yang sekarang, minyak goreng DMO. Jadi Apikal menyumbang dapat penugasan 89.072 ton. Per hari ini saya bisa sampaikan pencapaiannya sudah 26.009 ton. Dengan komposisi minyak kita sebesar 15.181 ton, kemudian curahnya 10.828 ton.